Di awal episode ini kita lihat betapa besar kekacauan yang terjadi setelah peperangan besar antara Pulau Naga Timur dan Pulau Naga Utara yang sekarang menjadi sarang pemberontak pecah untuk kedua kalinya. Selama perjalanan mereka menuju alam Naga Void, Shoyan sempat menceritakan segala hal yang terjadi selama Medusa melakukan retreat, termasuk juga kekalahan 3 Pulau Naga yang membuatnya berpikir situasi pasti akan terkendali. Namun ternyata pemberontakan kembali pecah dan tampaknya pertempuran yang kali ini justru lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Shoyan melihat segel naga yang berkedip pelan di telapak tangannya dan membuatnya berpikir kalau situasi Jian pasti tidak akan menguntungkan. Apalagi setelah mengetahui kalau segel ini ternyata tidak mengarah ke Pulau Naga Timur. Ya, pertempuran kali ini berlangsung di Pulau Naga Utara yang ceritanya Jian memang berpikir untuk menyelesaikan konflik panjang ketika berkunjung ke Pulau Naga tersebut dan hendak mengajak para Raja Naga untuk berbicara baik-baik. Namun ternyata begitu sampai di sana dia justru disambut pemandangan yang luar biasa mengerikan ketika Raja Naga Utara alias Belong telah melahap 2 Raja Naga lain sebelum akhirnya menyalahkan genderang perang kepada Pulau Naga Timur. Kekuatan yang disumbangkan 2 Raja Naga lain membuat Belong menjadi Naga Void yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dibanding Jian dari segi basis kultivasi. Karena itulah Jian juga lebih banyak ditekan dalam pertempuran mereka berdua sampai akhirnya Kaisar Naga Void muda itu tidak punya pilihan kecuali menarik pedang pembunuh naga untuk kedua kalinya. Memang dengan kekuatan Belong saat ini hanyalah pedang pembunuh naga saja yang bisa menghentikannya, namun Raja Naga Utara itu juga masih sedikit optimis mengingat pedang Kaisar Naga tersebut membutuhkan esensi kehidupan untuk digunakan. Sayangnya harapan Belong itu tidak sepenuhnya terwujud karena Jian yang sudah berambisi untuk menyelesaikan konflik panjang Naga Void kuno masih terus menembus batasannya sendiri. Seperti biasa, kalau sudah melawan Jian tidak ada akhirnya Belong langsung mengambil langkah licik dengan berusaha membagi perhatian sang Kaisar Naga Void muda dengan keselamatan rakyatnya. Belong memanggil para tetua naga yang masih setia kepadanya sebelum kemudian mengaktifkan apa yang disebut sebagai formasi iblis transformasi naga. Tindakan Belong dan para tetua pemberontak membuat Jian maupun tetua Pulau Naga Void Timur langsung terbagong-bagong karena mereka ingat bahwa formasi iblis transformasi naga merupakan sebuah teknik kuno yang sudah dilarang oleh Kaisar Naga sebelumnya. Larangan itu bukannya tanpa alasan karena begitu formasi ini diaktifkan, maka siapapun yang berada dalam jangkauan formasi dapat diubah menjadi darah sebagai sumber kekuatan Belong yang menjadi pusat formasinya. Dan benar saja tidak menunggu lama para prajurit Naga Void yang ada di dalam jangkauan formasi langsung dihisap habis kekuatan dan esensi kehidupannya, termasuk juga Jian sendiri dan para tetua Pulau Naga Timur kalau tidak lebih dulu diputus hubungannya dengan formasi menggunakan pedang pembunuh naga. Meskipun Jian dapat menyelamatkan para tetua naga, sudah ada terlalu banyak anggota suku Naga Void kuno yang menjadi tumbal formasi dan membuat Belong tertawa lantang di udara ketika merasakan kekuatan luar biasa menyerbu masuk ke dalam tubuhnya seperti air banjir. Situasi ini jelas tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus sehingga Jian pun meminta para tetua untuk menyelamatkan sebanyak mungkin anggota suku mereka, sementara dirinya sendirilah yang akan melawan Belong. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Jian, 3 tetua bergerak cepat menyelamatkan sebanyak mungkin anggota suku Naga Void baik dari Pulau Naga Timur maupun Pulau Naga Utara dan membuat Belong kekurangan amunisi hingga akhirnya bahkan mengorbankan tetua yang setia kepadanya.
Belong dengan begitu santai berkata bahwa dia pasti akan membayar dendam seluruh tetua yang bersumpah setia kepadanya, sementara Jian tidak dapat menahan emosi jiwa ketika menyaksikan bagaimana binatang buas ini benar-benar mengorbankan saudaranya sendiri demi kekuatan. Dengan nada arogan Belong berkata kalau sebenarnya dia ingin membiarkan Jian hidup lebih lama dan menikmati garis keturunan Kaisar Naganya perlahan setelah benar-benar matang nanti. Namun ternyata gadis kecil yang baru seumur jagung ini berani datang sendiri dan dengan lancangnya berkata ingin menyatukan seluruh suku naga Void kuno. Sebagai seorang raja naga, tindakan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan oleh karena itulah Belong memutuskan untuk menelan Jian sekarang juga. Tepat setelah mengatakan itu, sebuah fenomena luar biasa terjadi ketika tiba-tiba saja Belong mampu memanggil sebuah pedang pembunuh naga lain dari formasi iblis transformasi naga. Situasi ini benar-benar menjadi sebuah kerugian besar bagi Jian karena dia emang udah pada dasarnya lumayan bengek dari pertempuran sebelumnya, sementara Belong justru mendapatkan suntikan energi tanpa akhir dari dalam formasi transformasi naga. Jian juga harus tetap memikirkan keselamatan anggota suku naga Void kuno dan hal itu juga yang membuatnya tidak bisa menahan ledakan amarah ketika menyebut Belong adalah binatang buas yang bahkan tega membantai sekutu-sekutunya sendiri. Karena itulah bahkan jika dia harus berkorban nyawa, Jian akan memastikan kalau suku naga Void kuno tidak akan jatuh ke tangan pemimpin dolim seperti Raja Naga Utara. Belong hanya bisa tertawa julid ketika mendengar kenaipan Jian karena saat ini dia sudah tidak peduli dengan sekedar nama buruk dan satu-satunya hal yang ada di kepalanya adalah menjadi satu-satunya Raja Naga Void sebagai penguasa seluruh daratan binatang iblis. Dua pedang pembunuh naga terhayun tanpa henti dan menunjukkan pemandangan bak dua bintang jatuh yang saling bertabrakan ketika Jian dan Belong bertarung mempertaruhkan idealisme mereka masing-masing. Jian ingin memimpin suku naga Void kuno agar mendapatkan kembali kejayaan mereka di masa lalu, sementara Belong sangat marah ketika melihat bocil FF seperti Jian berani menentangnya, dan oleh karena itulah hari ini dia akan menyudahi mimpi naib yang dimiliki oleh sang Kaisar Naga Void muda itu hingga tiba-tiba tiba-tiba saja, tepat ketika pedang pembunuh naga Belong hendak merobek leher Jian, muncullah Xiaoyan yang langsung mengayunkan penggaris raksasanya hingga membuat sang Raja Naga Utara terhempas dengan kejam. Xiaoyan melemparkan pil obat untuk membantu Jian memulihkan diri, namun ternyata pengikisan ki yang terjadi akibat dari aura darah pedang bertransformasi naga membuat pil obat sudah tidak berfungsi lagi. Belong yang baru keluar dari reruntuhan tertawa puas ketika menyebut bahwa Jian tidak mungkin lagi diselamatkan, namun ekspresinya segera berubah menjadi muram setelah melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan api surgawi dan menyadari bahwa pemuda itu ternyata memiliki api teratai pemunihan iblis yang bahkan mampu meredam aura darah transformasi naga. Setelah memastikan keadaan Jian sudah aman, Xiaoyan berjalan mendekati Belong dengan ekspresi marah karena dia masih tidak menyangka kebejatan Belong sudah sampai di tahap tega memakan daging saudaranya sendiri. Di sisi lain, Belong juga menunjukkan ekspresi kemarahan yang sama karena orang luar seperti Xiaoyan terus-menerus mencampuri urusan naga Void kuno. Berhubung pemuda itu sudah meminta kematiannya sendiri, Belong juga senang-senang aja ketika menelan lebih banyak kekuatan hidup dari dalam formasi transformasi naga sebelum kemudian bersiap untuk menghabisi Xiaoyan dengan ribuan bilah pedang pembunuh naga yang menyala dengan aura berdarah. Dengan demikian pertempuran antara Xiaoyan melawan sang Raja Naga Utara pun tidak terhindarkan lagi.
Jian tersentak dalam kekhawatiran ketika melihat ribuan pedang pembunuh naga menyerbu ke arah Shoyen, namun kondisinya sendiri juga tidak kalah mengkhawatirkan karena sekarang Raja Naga Void muda kesulitan bahkan untuk berdiri tegap. Untungnya, beberapa saat kemudian dari dalam pusat serangan pedang pembunuh naga muncul gelombang cahaya emas yang diikuti dengan bangkitnya tubuh Vajra Shoyen hingga membuat baik Jian maupun Cailin dapat menghela napas lega sesaat. Ekspresi Belong yang sebelumnya gembira kembali menjadi gelap ketika melihat sesosok raksasa emas berukuran lebih dari 800 kaki muncul di hadapannya sebelum kemudian melepaskan beberapa bola emas raksasa yang mampu menghancurkan perisai naganya dengan begitu mudah. Merasa membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan Shoyen, Bailong pun kembali menyerap lebih banyak kekuatan dan esensi hidup anggota suku naga Void kuno. Shoyen berpikir bahwa sedot menyedot kekuatan ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut sehingga tuan muda ketiga keluarga Shou itu meminta para tetua Pulau Naga Timur untuk melanjutkan penyelamatan mereka. Para tetua naga melakukan instruksi Shoyen secepat yang mereka bisa dan membuat Belong menjadi sangat-sangat marah ketika berencana untuk melenyapkan seluruh anggota Pulau Naga Timur lebih dulu. Raja Naga Utara menarik sejumlah besar kekuatan dari dalam formasi transformasi naga sebelum kemudian diaglomerasikan menjadi bola darah raksasa yang menyerbu lurus ke arah rombongan Pulau Naga Timur. Untungnya Shoyen sudah standby dengan telapak tangan Huang Quan sehingga dapat menahan serangan bola darah itu tepat pada waktunya. Namun ternyata masih ada banyak bola darah yang sudah dipersiapkan oleh Belong dan Raja Naga Utara itu berkata bahwa dia sudah tidak sabar ingin melahap Shoyen sebelum kemudian melepaskan bola-bola darahnya dengan tawa gila. Shoyen mengingatkan Belong kalau seharusnya dia berhenti makan sebelum kenyang dan buru-buru menggunakan teknik kemarahan Huang Quan untuk menghancurkan seluruh bola darah sekaligus. Namun ternyata apa yang Shoyen tidak duga sebelumnya adalah teknik spiritual tingkat tinggi itu tidak berguna karena Belong dapat langsung mengcounter tekniknya menggunakan pemujaan 10.000 jiwa. Yang menjadi masalah bukanlah kemampuan Belong untuk mengcounter kemarahan Huang Quan, namun fakta bahwa Shoyen baru saja melihat teknik itu digunakan oleh Hun Miseng ketika bertempur melawannya di puncak Gunung Jatuh. Hal ini membuatnya langsung paham bahwa selain membangun aliansi dengan musuh mereka alias Phoenix Iblis Surga, Belong juga diam-diam bersekongkol dengan faksi paling kejam di benua, siapa lagi kalau bukan klan Hun. Sudah ketangkap basah sedemikian rupa, masih tidak membuat Belong mengaku dan bertobat, malah menyebut Shoyen berwawasan sempit karena dia dan klan Hun hanya saling memanfaatkan satu sama lain. Jian benar-benar malu memiliki darah yang sama dengan Belong, namun Kaisar Naga Void muda itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bahkan sudah tidak mampu mempertahankan wujud dewasa karena luka-luka di tubuhnya. Di sisi lain, Shoyen juga menyimpan kemarahan yang sama ketika menyebut betapa rendahnya moralitas Belong karena rela menjual jiwa anggota sukunya demi sebuah kekusaan. Namun lagi-lagi tidak ada kalimat pengingat apapun yang didengarkan oleh Belong karena telah dibutakan oleh ambisinya untuk menjadi kaisar naga terkuat sepanjang sejarah yang membuat seluruh daratan tengah berlutut di hadapannya. Bahkan jika dia harus berkorban darah dan nyawa saudara-saudaranya sendiri. Belong meledakkan kekuatan ketika memunculkan 3 bayangan naga Void yang 2 diantaranya merupakan Raja Naga Barat dan Selatan sebelum kemudian mengirim mereka untuk menyerang ke arah Shoyen. Namun sebelum bayangan 3 naga itu sampai kepada Shoyen, mereka sudah lebih dulu diledakkan oleh letusan kekuatan api surgawi di dalam tubuh sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Masih dengan amarah yang memuncak di hati, Shoyen menyebut bahwa dia juga setuju dengan kata-kata Belong, utamanya tentang hukum rimba kekuatan akan berdiri pada puncak tertinggi di dunia. Kali ini dia akan membuktikan secara langsung kebenaran dari hukum rimba tersebut dan bertanya, apakah Raja Naga Utara sudah siap menerima kematiannya sebelum kemudian meledakkan kekuatan tubuh api pemusnahan untuk pertama kalinya?
Gelombang api surgawi yang mengerikan segera menyebar ke seluruh area Pulau Naga Utara ketika Shoyan mengaktifkan tubuh api pemusnahan dan membuat penampilannya langsung berubah drastis. Garis-garis api yang menyebar di seluruh tubuh dengan segel api surgawi di keningnya menjadi pusatnya serta sayap api dengan warna senada yang membentang di belakang punggungnya membuat Shoyan tampak seperti dewa api yang turun ke dunia. Kali ini ekspresi penuh kepercayaan diri yang selalu menghiasi wajah Belong langsung berubah muram karena tidak dapat dipungkiri aura yang Shoyan pancarkan sekarang membuatnya mampu merasakan ancaman yang tidak dapat digambarkan. Shoyan benar-benar tidak mau membuang waktu seolah udah gemes banget pengen matiin nih orang tua bangka bajigur satu ketika langsung mengirimkan sebuah teratai api pemusnahan yang membuat Belong terdorong mundur puluhan langkah. Meski demikian Raja Naga Utara itu tidak menyerah begitu saja dan langsung menggunakan teknik naga darah perobek langit hingga membuat sekelompok naga darah raksasa yang merobek formasi transformasi darah menyerbu ke arah Shoyan. Namun Shoyan sama sekali tidak bergeming ketika mengcounter keroyokan naga darah itu dengan puluhan teratai api pemusnahan yang tidak menunggu lama langsung menghancurkan seluruh naga darah Belong tanpa tersisa, bahkan masih menyisakan beberapa teratai hingga membuat Raja Naga Utara hanya bisa mendesis frustasi. Belong benar-benar dibuat terganggu dengan keberadaan teratai api pemusnahan dan berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa mengatasi Shoyan dalam pertarungan jarak dekat. Karena itulah Belong mencari kesempatan untuk mendekati Shoyan dan berkedip muncul di samping Shoyan setelah merobek sebuah celah kekosongan. Belong Wang langsung mengayunkan pedang pembunuh naga begitu tiba di sisi Shoyan dengan penuh percaya diri, namun pupil matanya langsung mengecil ketika pemuda itu dapat menangkis pedang terkuat ras naga void kuno tersebut dengan begitu mudah. Tidak hanya itu, Shoyan sama sekali tidak menunjukkan kesulitan yang berarti ketika melakukan beberapa pertukaran lain dengan Belong sebelum kemudian malah menggebuk sang Raja Naga Utara sampai terhempas dengan kejam. Dan ya, begitulah Belong yang sudah merasa sangat percaya diri dapat mengalahkan Shoyan dalam pertarungan jarak dekat ternyata malah balik digebugin oleh teman main Jian tersebut, bahkan sampai tidak diberikan kesempatan untuk melawan sama sekali. Belong sekali lagi dihempaskan oleh Shoyan sebelum kemudian menerima teknik penggebugan jari api yang sama seperti Huang Tian sebelumnya, tidak langsung memberikan dampak apapun kepada target yang terkena. Namun ketika Belong sudah nyaris saja menunjukkan ekspresi juli seolah ngatain teknik Shoyan kagak jelas, tiba-tiba saja kekuatan destruktif api surgawi yang mengerikan meletus di dalam tubuhnya dan membuat sang Raja Naga Utara sekali lagi dihempaskan sampai ratusan kaki tanpa bisa berbuat apa-apa. Belong dipaksa meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya sebelum kemudian mendesis marah karena tidak menyangka kalau keterampilan bertarung jarak dekat Shoyan seluar biasa ini. Tidak selesai sampai di situ, Shoyan lanjut memburu Belong Wang dengan puluhan teratai api pemusnahan yang tersisa hingga membuat bahkan Jian pun ikut tertegun menyaksikan perkembangan kekuatan apotek berjalannya itu setelah menyempurnakan api teratai pemunihan iblis. Sementara itu di sisi lain Belong Wang yang sudah babak belur malah tertawa kecil ketika berjanji akan menghancurkan si orang luar yang sok ikut campur urusan mereka tersebut dengan tangannya sendiri sebelum kemudian mengaktifkan teknik yang disebut sebagai naga darah pelahap langit.
Ketika Belong hendak melepaskan teknik naga darah pelahap langit, formasi transformasi darah kembali aktif dan menyerap kekuatan dari sisa-sisa anggota Pulau Naga Utara yang membuat Choyan hanya bisa mendesis marah sekali lagi ketika menyaksikan kekejaman yang terus terjadi. Sementara itu sang penguasa Pulau Naga Utara alias Belong Wang sama sekali tidak peduli pada rakyatnya, malah dengan bengis mendesis marah kepada Choyan ketika menyebut bahwa dia akan menghantarkan pemuda itu pada kematian yang dia jemput sendiri. Belong Wang berubah wujud menjadi naga darah ketika menggumpalkan sebuah bulatan energi darah di mulutnya yang entah kenapa membuat Choyan sedikit merinding karena mampu merasakan niat membunuh padat yang menyebar dari sana. Bulatan energi darah itu sebenarnya adalah mutiara roh naga yang membuat bahkan Jian pun menunjukkan ekspresi marah luar biasa ketika menyambut Raja Naga Utara benar-benar telah melampaui batas. Hal ini disebabkan karena mutiara roh naga disempurnakan dari jiwa-jiwa naga void kuno yang sebelumnya dilahap oleh formasi transformasi darah dan menandakan bahwa Raja Naga Utara itu bahkan tidak membiarkan jiwa rakyatnya sendiri tenang setelah dikorbankan dengan begitu kejam. Ketika Jian tidak habis pikir dan tampak begitu sedih melihat nasib rakyat Pulau Naga Utara karena kekejaman pemimpinnya, si pemimpin yang dimaksud malah dengan bangga menjelaskan betapa dahsyatnya mutiara roh naga dan berambisi untuk membuat Choyan menjadi bagian dari harta karun tersebut. Tanpa banyak babi bu, Belong Wang langsung melemparkan mutiara roh naga ke arah Choyan dan membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera tenggelam dalam sebuah lubang hitam dengan aroma darah pekat menyerbu dari dalamnya. Choyan sendiri entah kenapa tidak berusaha sama sekali untuk menghalau lemparan mutiara roh naga itu, malah seperti secara sukarela masuk ke dalamnya dan langsung membaur dengan jiwa-jiwa gentayangan naga void kuno yang sudah lebih dulu ada di sana. Choyan mengedarkan pandangannya dan tidak dapat menahan ekspresi marah ketika menyaksikan betapa menderitanya naga void kuno yang terkunci dalam mutiara roh naga, karena di dalam sini mereka terjebak dalam kondisi hidup mati dan dengan kata lain tidak akan pernah bisa istirahat dengan tenang. Choyan merasa tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan yang menyelimuti rakyat Pulau Naga Utara sebelum kemudian meledakkan kekuatan api teratai pemunihan iblis sebagai upaya untuk memulihkan jiwa-jiwa yang tidak tenang tersebut. Kekuatan api teratai pemunihan iblis membuat mutiara roh naga bergejolak dan secara perlahan memang benar-benar mampu memulihkan satu demi satu jiwa rakyat Pulau Naga Timur yang sebelumnya terpenjara. Belong yang berada di luar pun auto resah dan gelisah ketika merasakan gejolak tersebut dan segera menggelontorkan lebih banyak kekuatan ke dalam mutiara roh naga untuk mencegah Choyan melakukan apapun yang dapat mengacaukan rencananya. Tapi seluruh upaya Belong nampaknya hanya berakhir sia-sia karena tidak membutuhkan waktu lama bagi Choyan untuk memulihkan seluruh jiwa yang tertahan di dalam mutiara raga hingga membuat harta karun tertinggi yang telah disempurnakan dengan susah payah oleh Belong itu hancur tak bersisa. Belong menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat gugusan api merah muda di tangan Choyan dan kali ini benar-benar yakin kalau pemuda itu memang memiliki api teratai pemunihan iblis yang dikenal mampu memulihkan segala hal di dunia termasuk jiwa. Choyan dengan kilatan marah di matanya menunjukkan sebuah mutiara roh yang sudah dimurnikan sebelum kemudian melemparkannya ke arah Belong setelah berkata bahwa dia telah berjanji pada rakyat Pulau Naga Utara untuk membalaskan dendam mereka. Belong tidak tahu apa yang terjadi ketika dia malah tersedot masuk ke dalam mutiara roh yang dia sempurnakan sendiri. Bagian dalam mutiara roh naga itu dipenuhi dengan puting beliung niat membunuh yang tidak dapat digambarkan karena di dalam mutiara roh naga itu masih tersimpan jiwa-jiwa rakyat Pulau Naga Utara yang meskipun sudah bebas namun justru dipenuhi kemarahan dan ambisi untuk menghancurkan pemimpin yang telah mengorbankan mereka. Belong hanya bisa meraung khawatir sekaligus ketakutan ketika diserbu oleh ratusan jiwa pendendam dan situasi ini sebenarnya tidaklah berlebihan ketika mengingat kekejaman yang telah dilakukan oleh Raja Naga Utara pada rakyatnya sendiri.
Shoyen, Tante Medusa maupun Jian dan kawan-kawan terdiam seolah mampu melihat sendiri apa yang sedang terjadi di dalam Mutiara Roh dan berharap hal itu sudah memberikan sedikit pembebasan bagi rakyat-rakyat yang dirugikan oleh Belong. Beberapa saat kemudian Mutiara Roh akhirnya benar-benar pecah dan mengungkapkan sosok Belong yang ternyata masih hidup meskipun kondisinya sangat mengenaskan. Dengan kondisinya yang sekarang, Belong tahu jelas bahwa dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan dan karena itulah sang Raja Naga Utara memilih untuk mundur daripada benar-benar dibuat pindah alam. Sayangnya tidak ada satupun orang yang mau membiarkan bajigur satu ini memilih sesuka hatinya, tidak terkecuali Shoyan yang langsung menggunakan kemarahan Huang Quan untuk memisahkan jiwa Belong. Belong saat ini tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghalau kemarahan Huang Quan seperti sebelumnya dan hanya bisa meraung memohon pengampunan agar tidak dicabut nyawanya oleh Shoyan. Belong bahkan menawarkan segala informasi yang dia ketahui tentang klan Hun untuk mengajak pemuda itu bernegosiasi, di mana informasi tentang klan Dolim itu tidak dipungkiri memang menarik perhatian Shoyan. Namun hal itu masih belum cukup untuk meredakan kemarahan yang dia rasakan setelah melihat semua kejahatan Belong yang tidak berlebihan kalau dibilang 11-12 juga sama klan Hun. Karena itulah Shoyan pada akhirnya tetap menghabisi Belong dan membantu Jian menyelesaikan perseteruan internal yang telah memasung klan naga Void kuno selama ratusan tahun. Baru setelah menghabisi Belong, Shoyan mempersilahkan jiwa-jiwa rakyat Pulau Naga Utara yang sebelumnya gentayangan untuk beristirahat dengan tenang sebelum kemudian berbalik ke arah Jian dan berkata bahwa sekarang gadis itu bisa menyatukan klan dengan lancar. Sementara itu Jian justru menunjukkan ekspresi pilu ketika melihat bahwa hanya 1/10 penduduk Pulau Naga Utara yang selamat dari bencana mengerikan ini dan membuat Medusa langsung berusaha menguatkan adik ketemu gedenya. Teteh mengingatkan Jian bahwa masih ada begitu banyak naga Void kuno yang berdiri di belakang gadis itu dan membuat sang kaisar naga muda langsung membelalakan matanya ketika melihat rombongan tetua Pulau Naga Timur serta sisa-sisa penduduk Pulau Naga Utara yang meskipun hanya segelintir namun mereka tetap rakyat naga Void kuno yang berharga. Medusa menyebut bahwa kesuraman yang selama ini menyelimuti klan naga Void kuno pasti telah sirna dan dia yakin bahwa di bawah kepemimpinan Jian, ras binatang iblis nomor 1 di benua Doki itu akan segera mendapatkan kembali kejayaan mereka. Jian menunjukkan ekspresi haru ketika mendapatkan dukungan Teteh sebelum lagi para tetua naga timur yang dengan yakin menyatakan kesetiaan mereka untuk mendukung kaisar membangun kembali klan naga Void kuno. Shoyan juga ikut menyemangati Jian ketika menyebut bahwa kekuatan fisik gadis itu sangat luar biasa dan pasti dapat melampaui semua kaisar naga sebelumnya. Jian menahan air mata haru ketika langsung menganggukkan kepalanya seolah sudah menetapkan hati bahwa dia membawa naga Void kuno bangkit kembali. Karena dia sudah menetapkan hati, Jian pun tidak mau membuang waktu lebih lama dan segera memerintahkan rombongan tetua Pulau Naga Timur serta rakyat barunya dari penduduk Pulau Naga Utara untuk bersama-sama mencari penduduk Pulau Naga Utara yang masih selamat. Mereka juga harus mencari jasad-jasad dari para naga Void yang gugur untuk dimakamkan dengan layak di Pulau Naga Timur. Adapun menurut Jian, Belong si pengkhianat sama sekali tidak memiliki tempat di alam naga Void dan karena itulah dia mempersilahkan Shoyan untuk membawa tubuh Raja Naga Utara tersebut. Sesuai dengan keputusan Jian, Shoyan menerima tubuh fisik Belong yang sudah kosong dengan senang hati dan berusaha untuk memurnikannya. Shoyan berharap kalau si pengkhianat ini dapat menjadi mesin pembunuh yang luar biasa untuknya di masa depan. Tapi ternyata Shoyan, 多谢我太师神龙为这3万灵魂留下的罪孽。
Belong tertawa puas ketika berhasil menjebak Shoyan ke dalam ruang jiwanya dan memberitahu si orang luar yang hobi ikut campur tersebut bahwa jiwa seekor naga void kuno menyatu dengan tubuh fisiknya, dan berkat penempaan Shoyan sekarang tubuhnya malah menjadi jauh lebih kuat lagi. Belong dengan jumawa berkata bahwa Shoyan tidak akan bisa keluar dari ruang jiwanya sampai kapanpun, dan karena itulah dia akan berbaik hati untuk memberikan teman main Jian itu kematian yang cepat. Tanpa banyak babi bu, Belong menyerang Shoyan dengan teknik transformasi darah yang muncul dari 4 arah berbeda. Namun yang diserang tampak begitu santai ketika langsung menghancurkan teknik transformasi darah Belong hanya dengan satu ledakan kekuatan. Belong terdorong mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut, sementara Shoyan mengemukakan kejulitan ketika menyebut Raja Naga Utara itu begitu berani menggunakan trik penyembunyian jiwa di hadapannya. Tuh, Belong auto kebakaran jenggot di roasting sedemikian rupa dan segera melayangkan serangan lain kepada Shoyan meskipun seluruhnya berakhir sia-sia. Sekali lagi hanya dengan satu letusan kekuatan jiwa Shoyan hampir seluruh ruang jiwa Belong dihancurkan dan membuat sang Raja Naga Dolim langsung bertanya, kenapa bocil FF ini tuh begitu kuat di dalam ruang jiwa orang lain, atau kamu teh kasep? Shoyan hanya menyunggingkan senyuman kecil sebelum kemudian berkata bahwa untuk mengurung jiwa, maka kekuatan jiwa seseorang harus lebih kuat dibanding target yang hendak dia kurung. Ya, gampangnya nih, Oyen lagi ngasih tahu si Belong kalau kekuatan jiwa Raja Dolim itu tuh masih belum melampaui dirinya. Tidak hanya omong kosong belaka, Shoyan langsung menunjukkan seberapa menakutkan kekuatan jiwanya yang ternyata dapat menyegel jiwa Belong hanya dengan satu kali percobaan. Sampai di sini barulah Belong sadar kalau sepertinya Shoyan sengaja menjebaknya dengan berpura-pura menempa tubuh fisiknya sampai jiwanya ikut pulih, seolah pemuda itu sudah tahu kalau Belong akan membawanya ke dalam ruang jiwa. Tujuan Shoyan sejak awal adalah meruntuhkan ruang jiwa Belong demi memastikan tidak ada lagi fragmen jiwa yang disembunyikan. Belong meraung frustasi ketika Shoyan hendak meleburkan jiwanya dengan tubuh fisik dalam pemurnian boneka, yang dengan kata lain akan membuat kesadarannya sendiri ikut hilang ketika akhirnya menjadi boneka pemuda itu. Dihadapkan pada kemusnahan abadi, Belong pun tidak dapat menahan rasa takut dan memohon belas kasihan agar Shoyan mau mengampuni dirinya. Shoyan benar-benar tidak habis pikir melihat ketidaktahumaluan Belong dan meminta Raja Naga Dolim itu untuk mengingat kembali ke kekejaman macam apa yang telah dia lakukan pada rakyatnya sendiri. Belong berkilah kalau dia telah dihasut oleh klan Hun dan dia bersedia untuk menceritakan semua rahasia yang dia ketahui tentang klan jiwa tersebut. Namun Shoyan sama sekali tidak mau repot-repot mendengarkan permohonan Belong, toh dia bisa menggeledah jiwa Raja Naga Utara itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak menunggu lama, Shoyan melanjutkan pembakaran jiwa sisa Belong dan membuat ruang jiwa tempatnya berada secara perlahan mulai menunjukkan keruntuhan. Belong sudah tidak lagi mampu melakukan negosiasi lain dengan Shoyan karena sang Raja Naga Utara sudah kehilangan kewarasan untuk menahan rasa sakit yang merobek jiwanya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Belong pun tunduk di bawah pemurnian Shoyan sampai akhirnya jiwa yang mengandung kehendak bebasnya pun berhasil dimusnahkan untuk selama-lamanya. Letusan dahsyat menggema di seluruh alam naga void hingga membuat Jian yang sedang memberikan penghormatan pada korban naga void yang gugur dalam pemberontakan mau tidak mau dibuat tersenyum kecil karena dia tahu kalau sekarang Shoyan telah benar-benar berhasil memulihkan jiwa Belong sepenuhnya. Atas dasar itu juga dia bisa menghadapi rakyatnya yang telah dibantai dengan lebih gembira, berharap seluruh raga naga void yang gugur itu bisa beristirahat dengan tenang karena orang yang telah membuat mereka menjadi seperti ini telah mendapat balasan yang setimpal. Jian kemudian mengalihkan perhatian pada para tetua sebelum kemudian mengajak semua orang untuk bersama-sama memimpin naga void kuno mendapatkan kembali kejayaan mereka yang sudah lama hilang.
Sementara itu di suatu tempat yang jauh, tampak pemimpin klan Hun alias Hun Tiandi yang menunjukkan ekspresi kesal setelah melihat segel naga di tangannya menghilang dan menandakan bahwa pion naga Void kuno yang dia miliki siapa lagi kalau bukan Belong sudah dihabisi. Namun perhatiannya segera teralih pada fluktuasi energi yang mengamuk di balik punggungnya sebelum kemudian diakhiri dengan letusan gugusan api hitam yang dapat menggoncang seluruh pegunungan. Tidak lama kemudian gugusan api itu membentuk pusaran dan meledakkan seorang laki-laki muda dengan separuh topeng menutupi matanya yang bertanya, apa alasan Hun Tiandi sampai menggunakan api asalnya hanya untuk memberikan tubuh fisik bagi anggota klan Hun yang gagal berulang kali. 莫非你魂天帝？ Iya, laki-laki bertopeng separuh itu tidak lain dan tidak bukan adalah api surgawi peringkat kedua alias api pelahap kekosongan atau Tun Yan yang memang ternyata sudah jatuh ke tangan klan Hun. Tun Yan mengingatkan Hun Tiandi agar Xiaoyan jangan sampai mengganggu rencana besar mereka dan meminta kepala klan Hun itu segera menghabisi pemuda itu atau dia akan langsung turun tangan secara pribadi untuk menyelesaikannya. Nah, terus anggota klan yang gagal berulang kali adalah Hun Miseng yang sekarang sudah mendapatkan tubuh baru setelah tubuhnya dihancurkan oleh Xiaoyan beberapa episode yang lalu. Masih ingat kan? Hun Miseng berterima kasih kepada Hun Tiandi serta Tun Yan dan berjanji kalau kali ini dia tidak akan mengecewakan kepala klannya lagi. Tun Yan menyebut kalau tubuh baru Hun Miseng seharusnya tidak dapat dihancurkan dengan mudah karena telah disempurnakan melalui api asalnya yang tidak terkalahkan. Hun Tiandi kemudian menyerahkan sebuah gulungan kepada Tun Yan sambil menyebutkan upacara pil klan Yao yang akan segera disenggarakan dalam waktu dekat dan membuat api surgawi peringkat kedua itu segera menghilang dengan senyuman di wajahnya. Baru setelah Tun Yan menghilang, Hun Tiandi pun mengalihkan perhatian kepada Hun Miseng sebelum kemudian meminta mantan kepala aula jiwa itu untuk menemukan Xiaoyan dan membawakannya potongan giok kaisar kuno Tause klan Xiao apapun yang terjadi. 是，属下 Setelah ngeliatin komplotan antek Dajjal, kita lihat dululah yang bening-bening siapa lagi kalau bukan Kanjeng kesayangan kita semua alias Kanjeng Medusa. Medusa tampak lagi ngasuh ketika Xiaoyan muncul dengan boneka barunya dan mengabarkan kalau sepertinya dia masih harus menempa tubuh Belong di kolam petir Void agar semakin jos gandos sebagai boneka barunya. Karena itulah Xiaoyan meminta Kanjeng untuk menunggu beberapa hari lagi dan mereka akan segera kembali menuju aliansi untuk bertemu putri tercinta Dedek Xiao Xiao. Medusa hanya menatap Xiaoyan dalam diam sebelum kemudian dengan tenang membersihkan kelopak bunga yang gugur di pakaian sang tuan muda ketiga keluarga Xiao sambil berkata bahwa dia akan menunggu pemuda itu. 尽管去吧。 Oke, sekarang kita tinggalin dulu dua sejoli yang menikmati dunia milik berdua kayak yang lain cuma nyewa dan OTW ke kolam petir yang dahulu menjadi tempat pertemuan pertamanya dengan Mang Tianqi. Jiwa juga ikutan nimbrung begitu mereka sampai di kolam petir Void dan roh api itu menunjukkan ekspresi terkesan ketika melihat Belong yang sebelumnya baku hantam sama dia. Meskipun Belong memang menjadi boneka yang cukup luar biasa, menurut Xiaoyan kekuatannya masih jauh apabila dibandingkan ketika Raja Naga Utara itu masih hidup. Karena itulah Xiaoyan membawanya ke kolam petir Void karena pemilik 6 api surgawi itu yakin kalau Belong akan mendapatkan penempaan yang memuaskan di sini. Jiwa manggut-manggut baik kayak ngerti apa yang dimaksud Xiaoyan sebelum kemudian switch ke mode pertahanan setelah melihat ada gelombang petir yang menyerbu tuannya. Xiaoyan tersenyum puas ketika melintasi kolam petir Void di bawah pelindungan Jiwa sebelum memuji api teratai pemunian iblis sebagai api surgawi ketiga yang benar-benar memiliki kekuatan sesuai reputasinya. Rombongan Xiaoyan masuk lebih jauh ke dalam kolam petir Void dan akhirnya tiba di kawasan petir iblis hitam yang dahulu berhasil membuat Mang Tianqi kalang kabut melarikan diri. Namun petir hitam itu justru bisa menjadi alat penempaan yang luar biasa bagi boneka manusia seperti Belong dan karena itulah Xiaoyan segera memerintahkan boneka barunya untuk menyerbu ke sumber petir iblis hitam.
petir iblis hitam membentuk pusaran raksasa dengan Belong sebagai pusatnya sebelum kemudian menghujani boneka kelas Doseng itu dengan kekuatan petir yang tidak dapat dibayangkan. Kalau misal yang di sini Ujang mah udah auto bengek di itu boneka pertama Shoyen. Namun mengingat naga Void kuno memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, Belong memang dapat menahan gempuran petir iblis hitam dan benar-benar menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun ternyata kekuatan petir iblis hitam tidak berhenti sampai di sana ketika wujud ular raksasanya mulai melilit Belong seolah berusaha meremukkan tubuh Raja Naga Utara itu dengan kekuatannya. Tapi ternyata justru dialah yang dihancurkan oleh Belong karena sekali lagi kita harus ingat kalau boneka baru Shoyen ini berasal dari salah satu naga Void kuno terkuat yang memang dikenal dengan kekuatan fisiknya. Satu ular petir hitam memang berhasil dihancurkan, namun masih ada begitu banyak ular petir hitam lain yang mendiami kolam petir Void, sehingga Shoyen pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu ketika memerintahkan Belong melanjutkan penempaannya. Puluhan petir iblis hitam menyerbu ke arah Belong dari segala penjuru mata angin, namun boneka Raja Naga Utara itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ditekan sama sekali. Belong justru semakin gencar memburu petir iblis hitam dan menggunakan kekuatan guntur dahsyat itu untuk menempa tubuhnya sendiri. 很好。可以说是脱胎换骨了。 Baru setelah ditempa oleh kekuatan petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya, Belong pun menyelesaikan evolusinya dan telah benar-benar terlahir kembali menjadi boneka manusia kelas Doseng yang sejati. Shoyen yakin kalau kondisi ini berlanjut selama setengah bulan, maka tubuh bekas Raja Naga Utara itu akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya yang sebelumnya berada di level Doseng bintang 6. Mendengar kata setengah bulan membuat Yua auto protes keras kepada Shoyen, seolah aing kudu ngapain atuh kalau bengong setengah bulan di sini, Bang. Shoyen berusaha menjelaskan kalau energi langit bumi yang sangat pekat di sini pasti dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan, namun roh api surgawi itu masih tampak sangat menentang keras tujuan tuannya. Awalnya sih gitu sok keras, namun setelah Yua mencicipi kekuatan petir iblis hitam yang menyerang Shoyen, roh api surgawi itu malah menjadi sangat gembira karena kekuatan guntur di tempat ini ternyata jauh lebih nikmat dibanding yang dia bayangkan. Sementara Yua mencari bahan mukbang lain, Shoyen justru tampak terkejut karena selain dia takjub ketika kekuatannya meningkat setelah Yua melahap petir iblis hitam, dia juga tidak menyangka kalau kekuatan api pelahap kekosongan yang dimurnikan jiwa dapat memberinya kemampuan pelahap yang sekuat ini. Yua yang awalnya coba-coba tapi loh kok enak, terus ketagihan ini masih belum puas dengan beberapa petir iblis hitam dan terus menjelajah kolam petir Void untuk melahap setiap ular hitam yang dia temui. Yua baru berhenti setelah melahap setidaknya 1/3 ular hitam yang ada di kedalaman kolam petir Void. Sementara itu Shoyen masih terus dibuat terkesan ketika merasakan kekuatan di tubuhnya meluap setiap kali Yua melahap petir iblis hitam. Nah, daripada dianggurin begitu saja kekuatan yang Yua berikan, Shoyen pun berpikir kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan terobosan dan segera berusaha memurnikan setiap kekuatan yang masuk ke tubuh. Dengan demikian, 3 makhluk beda spesies itu pun tenggelam dalam kultivasi panjang sampai tanpa terasa setengah bulan benar-benar berlalu ketika akhirnya Shoyen menyelesaikan kultivasi setelah mencapai puncak bintang 4 Doseng. Belong telah berevolusi menjadi boneka yang sempurna, begitu pula Yua yang udah mode kenyang bego sehingga langsung menyatu kembali dengan Shoyen untuk bobok ciangnya. Merasa sudah menyelesaikan urusannya di kolam petir Void, Shoyen baru saja berencana untuk keluar sebelum tiba-tiba kekuatan petir yang jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya meletus dan menyebar ke dalam kolam petir Void hingga menciptakan lubang raksasa yang menunjukkan pemandangan dasar kolam tersebut.
tersebut. Xiaoyan terkejut karena guntur yang baru saja meletus bukanlah guntur sembarangan, melainkan sebuah guntur pil emas yang hanya muncul ketika pil emas tingkat 9 terbentuk. Nah, yang membuat Xiaoyan lebih bagong lagi, tepat setelah kolam petir void dilubangi oleh kekuatan guntur, dia dapat melihat jelas penampakan seekor naga emas yang sedang meringkuk di dasar kolam. Xiaoyan sebagai kang obat keliling tingkat tinggi jelas terkejut melihat pemandangan 9 guntur emas karena fenomena ini biasanya hanya muncul sebagai tanda kelahiran pil emas alias pil obat tingkat tertinggi yang pernah ada di benua Doki. Kalau saja kekuatan guntur di benua Doki ini diberikan peringkat seperti halnya api surgawi, 9 petir emas mungkin akan menempati 3 jajaran petir peringkat teratas, seperti halnya api teratai pemunian iblis atau api pelahap kekosongan. Ketika petir ini muncul, dunia akan gonjang-ganjing dan bahkan elit doseng pun dapat diubah menjadi debu jika menyentuh petir ini dengan sembrono. Jiwa yang emang lagi hobi mukbang langsung bergerak seolah tidak sabar ingin melahap kekuatan petir tertinggi tersebut kalau tidak buru-buru dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak mau bertindak gegabah karena meskipun naga emas yang begitu gagah di depan mereka ini sedang tertidur, dia dapat merasakan betapa aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah daripada ahli doseng tingkat 7. Xiaoyan sudah berusaha tenang dan menenangkan jiwa agar tidak mengganggu si naga emas, namun beberapa saat kemudian naga-naga hitam yang ada di sekeliling naga emas itu justru meraung marah seolah tidak mau tempat peristirahatan raja mereka didekati oleh manusia hina. Melihat raungan kemarahan itu, Xiaoyan langsung waspada dan bergegas menjauh, sementara Yua hampir saja ngeplok mukbang lagi ketika berniat untuk melahap seluruh naga hitam yang mengejar mereka. Tapi sebelum roh api itu benar-benar melahap guntur hitam, Xiaoyan sudah lebih dulu berkedip muncul dan mengangkutnya menjauh sambil mengomeli Iwa agar tidak mencari gara-gara dengan para naga petir ini. Iwa balik ngomel ke Oyen karena dilarang mukbang, padahal di episode sebelumnya juga mereka memurnikan kekuatan guntur hitam ini tanpa ada masalah. Xiaoyan menjelaskan bahwa dalam kondisi biasa guntur hitam memang tidak menimbulkan banyak ancaman dan gaskeun aja kalau mau dimukbang gitu kan. Namun ketika Xiaoyan baru saja menjelaskan bahwa hal yang membuatnya memilih untuk pergi menjauh bukanlah guntur hitam, melainkan agar mereka tidak sampai membangunkan si naga emas. Hingga tiba-tiba saja iklan. Kekuatan guntur emas yang dahsyat mengguncang seluruh kolam petir void dan menandakan bahwa sosok yang lagi digibahin ternyata sudah bangun dari tidur panjangnya. Xiaoyan benar-benar tidak mau mencari gara-gara dengan makhluk mengerikan ini, namun karena si naga emas sudah kepalang bangun dan menganggap mereka sebagai ancaman, tuan muda ketiga keluarga Xiao tidak memiliki pilihan kecuali melawan. Naga emas menembakkan kekuatan guntur dahsyat sehingga Xiaoyan pun langsung memerintahkan Belong Wang untuk menahannya. Awalnya Xiaoyan berharap Belong juga bisa menyerap kekuatan guntur emas, namun ternyata guntur tertinggi itu masih terlalu kuat untuk boneka barunya, sehingga Xiaoyan pun mengeluarkan armor naga Phoenix untuk melindungi dirinya. Naga emas melepaskan lebih banyak kekuatan guntur untuk menggeprek Xiaoyan, namun kekuatan pertahanan armor naga Phoenix memang dapat dikatakan sebagai salah satu yang terkuat di dunia sehingga masih dapat menahannya tanpa mengalami lecet barang sedikit pun. Satu-satunya kesulitan yang dirasakan adalah Xiaoyan harus menghabiskan terlalu banyak doki untuk melepaskan kekuatan puncak armor naga Phoenix, dan kalau ini berlangsung lebih banyak, mungkin dia akan lebih dulu bengek karena kehabisan doki. Untungnya naga emas tiba-tiba saja berhenti menyerang ketika kekuatan spiritual padat menyerbu ke dalam tubuhnya seperti air banjir, hingga Xiaoyan sadar bahwa guntur pil itu sedang berusaha membentuk roh. Menurut sepengetahuan Xiaoyan, setiap objek spiritual membentuk roh maka dia akan menjadi sangat lemah, di mana momen ini merupakan kesempatan terbaik untuk menundukkannya. Mendengar perkataan Xiaoyan membuat rasa lapar Yiwa kembali bangkit, namun sekali lagi langsung dihentikan karena menyerang siapapun dalam kondisi lemah akan membuat mereka menjadi sama bejatnya dengan antek Dajjal Klan Hud maupun Aula Jiwa. Yiwa hanya bisa menengus kecewa mendengar perintah Xiaoyan, namun tetap menuruti perkataan tuannya dan sama-sama
bersama menunggu dengan sabar hasil dari pembentukan roh si naga emas. Nah, tetapi ketika Xiaoyan dan Yua sedang menunggu dengan sabar, tiba-tiba saja energi penghancur meletus dari dalam tubuh naga emas yang menjadi tanda kegagalan pembentukan roh yang memang selalu menjadi halangan besar untuk objek spiritual. Xiaoyan melihat pemandangan di depannya dengan ngeri, seolah sekarang paham kenapa entitas setinggi pohon Bodhi pun pada akhirnya gagal membentuk roh. Di antara seluruh objek spiritual yang Xiaoyan ketahui berhasil membentuk roh, hanyalah api teratai pemunian iblis di masa lalu dan juga Yua yang menyatu dengan 6 api surgawi miliknya. Ketika melihat kondisi semacam ini, naga-naga hitam di sekitarnya langsung menyerbu ke arah naga emas seolah ingin membantu raja mereka untuk membentuk roh. Namun naga-naga hitam itu justru habis oleh energi penghancur yang muncul dari tubuh naga emas dan seolah tidak mau membiarkan rakyatnya berkorban, si naga emas pada akhirnya memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Naga emas jatuh dengan menyedihkan dan membuat Xiaoyan hanya bisa menatap iba pada guntur pil tertinggi yang masih lebih memiliki keselamatan saudara-saudaranya ketimbang kekuatan yang sejati. Karena tidak bisa melihat naga emas menghilang begitu saja, Xiaoyan pun mengajak Yua untuk mendekat, berpikir untuk menawarkan bantuan agar si naga emas selamat dari kesengsaraan surgawi. Xiaoyan menyebut bahwa kekuatan yang terlalu besar di tubuhnya menjadi penghalang pembentukan roh dan selama naga emas mau menyerahkan kekuatan tersebut, maka Xiaoyan dapat membantunya membentuk roh dengan sempurna. Naga emas tidak tahu dari mana datangnya manusia ini, namun karena sekarang dia sudah berada di ambang kematian, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali memasrahkan dirinya. Xiaoyan baru saja menembakkan kekuatan api surgawi ke arah kepala naga emas dan membuat kekuatan guntur keemasan yang luar biasa meletus dari tubuhnya sebelum kemudian membentuk bayangan naga yang seluruhnya tersusun atas kekuatan guntur. Iya, naga guntur inilah yang menjadi esensi kekuatan naga emas dan setelah berhasil ditarik keluar, Xiaoyan pun memerintahkan Xiaoyi untuk segera memurnikannya. Xiaoyi langsung melesat ke hadapan naga guntur dan meledakkan kekuatan api teratai pemunian iblis serta sedikit kekuatan api pelahap kekosongan yang ada di tubuhnya. Baru setelah menggunakan kekuatan 2 api surgawi peringkat tertinggi itulah Xiaoyi dapat menyerap kekuatan naga guntur yang pada akhirnya berkumpul di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mengambil posisi lotus dan segera masuk dalam mode pemunian ketika merasakan dahsyatnya kekuatan 9 guntur emas yang membanjiri tubuhnya. Baru setelah kekuatan guntur dahsyat keluar dari tubuhnya, naga emas merasa dapat menyerap energi spiritual dengan jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Kekuatan spiritual tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyerbu tubuh naga emas seperti air banjir dan ditambah dengan bantuan api surgawi Xiaoyan yang memurnikan seluruh energi itu menjadi sebuah benih spiritual. Maka sang penguasa kolam petir void pun benar-benar berhasil menyelesaikan pembentukan roh dan menjadi petir pertama di dunia yang memiliki kecerdasan. 以后 Naga emas melayang mendekati Xiaoyan dengan antusias karena saat ini dia sama seperti binatang kecil yang baru lahir dan siapapun makhluk pertama yang dia lihat akan dianggap sebagai orang tuanya. Xiaoyan memahami kedekatan emosional yang dirasakan naga emas kepada dirinya dan segera mengelus kepala naga roh tersebut sebelum kemudian bergegas keluar dari dalam kolam petir void setelah membawa keuntungan besar yang dia dapatkan dari kekuatan penghancur 9 guntur emas. Nah, begitu keluar dari kolam petir void, Xiaoyan segera menunjukkan keterkejutan padat di wajahnya ketika melihat pemandangan Pulau Naga Timur yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Sekarang Pulau Naga yang dahulu nyaris saja hancur itu telah meluas sampai hampir 4 kali lipat. Bangunan-bangunan telah pulih seluruhnya dan dia melihat seluruh anggota suku Naga Void sedang serius berlatih di bawah bimbingan para tetua. Pemandangan ini membuat Xiaoyan tersenyum puas karena sejak awal dia yakin kalau Jian pasti dapat memimpin suku Naga Void kuno dengan sempurna. Tidak mau mengganggu latihan yang sedang berlangsung, Xiaoyan segera masuk ke area dalam Pulau Naga. Kemana lagi kalau bukan ke pavilion tamu yang menjadi tempat di mana Kanjeng Desa masih menunggunya dengan begitu sabar. 久等了。
Medusa memuji Shoyan atas peningkatan kekuatannya selama memasuki kolam petir Void sebelum kemudian momen berduaan cie-ciean kedua sejoli itu diinterupsi oleh kemunculan Jian yang langsung ngomel-ngomel karena Shoyan tidak kunjung kembali selama 2 bulan. Shoyan hanya tersenyum kecil sebelum kemudian mengutarakan rasa kagumnya secara langsung kepada Jian yang mampu memimpin suku naga Void kuno sampai menjadi seperti ini hanya dalam 2 bulan yang singkat. Jian menunjukkan senyuman puas seolah bangga dengan pencapaiannya sendiri sebelum kemudian menyerahkan token penanda tanganan token perjanjian untuk bergabung dengan aliansi Rumah Langit dan meminta Shoyan menyampaikannya token tersebut kepada Abah selaku pemimpin aliansi. 哎呀，你快收下！ Tidak mau Jian memaksakan diri untuk bergabung karena saat ini hal terpenting adalah suku naga Void kuno fokus untuk memulihkan diri sendiri dahulu sehingga tidak perlu ikut nimbrung dalam peliknya urusan daratan tengah. Namun Jian menyatakan bahwa keputusan ini sudah dia buat berdasarkan pertimbangan para tetua di mana selama ini mereka selalu berusaha membalas kebaikan orang lain dan oleh karena itulah yang Shoyan yang sudah menyelamatkan naga Void 2 kali maka mereka akan membantu pemuda itu tidak peduli masalah apapun yang akan dia hadapi. Karena Jian sudah memutuskan demikian, Shoyan pun menerima niat baik tersebut sebelum kemudian pamit undur diri karena dia dan Medusa harus segera kembali ke aliansi. Jian hanya bisa menatap penuh kesedihan ketika melihat punggung Shoyan dan Teteh Cailin menghilang di dalam lorong spasial berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama namun segera mengendalikan diri karena mereka memiliki prioritas masing-masing untuk dilakukan. Sementara itu Shoyan telah tiba kembali di aliansi Rumah Langit dan segera disambut oleh senyuman lebar Abah yang tampak gembira melihat tidak hanya muridnya yang kembali namun juga murid iparnya yang sekarang telah menunjukkan peningkatan kekuatan luar biasa. Medusa tersenyum kecil sebelum kemudian izin Chow duluan memberi kesempatan Shoyan dan Abah mengobrol berdua sekaligus juga mencari waktu menemui putri kecilnya. Shoyan bertanya kepada Abah tentang perubahan yang terjadi selama kepergiannya dan Abah hanya menghela napas panjang ketika mengemukakan kekhawatiran saking muridnya yang hobi ngembolang ini tidak juga kembali selama berbulan-bulan. Abah sampai meminta Shou Yishan dan King Lin untuk pergi ke sarang piton 9 alam baka sebelum kemudian menerima informasi kalau Shoyan sudah pindah ke alam naga Void. Selama waktu itu juga Yao Chen terus berharap-harap cemas memikirkan keselamatan muridnya di alam naga Void. Namun sekarang muridnya sudah kembali dengan kondisi sehat walafiat, maka kepala aliansi Rumah Langit itu menyimpulkan kalau masalah naga Void kuno telah terselesaikan. 臭小子，耍我！ Shoyan sempat mau ngeprank Abah dengan berpura-pura muram sebelum kemudian menyerahkan token perikatan aliansi yang sebelumnya diberikan oleh Jian. Abah Yao Chen tampak begitu senang melihat token yang diberikan Shoyan karena bagaimanapun naga Void kuno adalah sekutu yang kekuatannya tak bisa dibayangkan. Selesai dengan masalah naga Void kuno, Shoyan pun mengalihkan pembicaraan pada undangan upacara obat klan Yao dan menanyakan rencana Abah terkait undangan tersebut. Yao Chen kemudian mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk mengukir nama kedua orang tuanya kepada Tugu Klan yang sampai sekarang belum berhasil dia wujudkan. 等待他们露出马脚了。 Shoyan bertanya apakah ada persyaratan tertentu untuk mengukir nama seseorang di Tugu Klan Yao dan Abah menjelaskan kalau siapapun yang mengukir prestasi besar untuk klan dapat melakukannya. Permasalahannya adalah Abah tidak tahu sebesar apapun prestasi yang dia miliki saat ini apakah dapat memberinya kesempatan untuk mewujudkan keinginan tersebut mengingat hubungan buruk di antara klan Yao dengan dirinya pada masa lalu. Mendengar itu Shoyan terdiam sebentar sebelum kemudian meminta Abah untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena dia pastikan semua keinginan itu akan terpenuhi hingga membuat Abah merasa terenyuh melihat bocah nakal yang dahulu selalu bertindak sembrono itu sekarang sudah menjadi ahli tertinggi yang justru melindungi gurunya. 你这执拗的小家伙！ Singkat cerita, Shoyan dan Abah Yao Chen pun memulai perjalanan menuju alam Yao tempat klan Yao berada dan menyelenggarakan upacara obat. Sepanjang perjalanan Shoyan melihat Abah Husyuk berkultivasi tapi entah kenapa ekspresi gurunya itu terlihat sangat kacau seolah sedang memikirkan sesuatu yang buruk di otaknya. Benar saja apa yang Shoyan khawatirkan karena sejak memasuki alam Yao Abah langsung mengingat kenangan-kenangannya selama masih menjadi anggota klan. Yao Chen mengingat bagaimana awal mula dia dengan
dengan sangat antusias mempelajari keterampilan pemunihan obat dari ayahnya, kematian orang tuanya, sampai dengan pengusiran menyedihkan yang diterima oleh Yao Wangui setelah dinilai terlalu lemah sebagai anggota sebuah klan kuno. Segera setelah ingatan pengusiran itu melintas di pikirannya, Abah langsung terbangun dengan ekspresi pedih hingga membuat Xiaoyan mau tidak mau merasa khawatir pada gurunya. Yao Chen tampaknya tidak mau membagi lebih banyak kekhawatiran pada muridnya dan memutuskan untuk berdiri menikmati pemandangan alam Yao yang masih seindah terakhir kali dia lihat. Xiaoyan juga tampak kagum dengan kekayaan energi surga bumi yang ada di pegunungan tempat mereka berada saat ini. Sampai kemudian Abah menceritakan bahwa dahulu leluhur klan telah menghabiskan 100 tahun non-stop untuk mengubah daratan biasa menjadi pegunungan Senong yang sangat subur serta dipenuhi dengan energi surga bumi. 是耀祖当年一位老祖。 Dengan kekayaan energi semacam ini, pegunungan Senong akan menjadi tempat yang sangat cocok baik untuk menyempurnakan pil maupun meningkatkan kekuatan seseorang. Xiaoyan mangut-mangut mendengar cerita Abah dan akhirnya memahami kenapa klan Yao selama ini dikenal sebagai pusatnya alkemis terbaik di seluruh benua Doki. Masuk lebih dalam ke pegunungan Senong, Xiaoyan dan Yao Chen disambut dengan sambutan hangat para petani obat yang meskipun mereka hanyalah keturunan luar klan, namun jasanya sangat luar biasa karena secara turun-temurun dari generasi ke generasi selalu merawat ladang obat di pegunungan Senong untuk para keturunan utama klan Yao. Tepat pada saat yang sama, puluhan kapal luar angkasa memasuki area pegunungan Senong dan membuat para petani obat semakin antusias karena paham bahwa tamu acara besar mereka telah datang. Yao Chen menjelaskan bahwa alam Yao merupakan tempat yang didambakan oleh para alkemis, bahkan mungkin melampaui kehormatan menara pil untuk alkemis tingkat tertinggi. Nah, upacara obat adalah momen luar biasa ketika alam Yao akan dibuka secara luas dan oleh karena itulah upacara obat juga menjadi momentum paling semarak untuk seluruh alkemis yang ada di benua Doki. Setelah mendarat di dermaga terluar klan Yao, Xiaoyan seolah memahami apa yang Abah jelaskan karena dia terus melihat begitu banyak alkemis tingkat tinggi yang berkumpul di tempat ini. Nah, tetapi ketika sedang menikmati suasana semarak yang dipenuhi dengan antusiasme para alkemis ini, Xiaoyan langsung dibuat terkejut ketika melihat penjaga gerbang mengusir seorang alkemis dari sekte kecil dengan sangat sombong. Bahkan ketika si alkemis telah meminta maaf karena tidak memperhatikan arahan dengan baik. Xiaoyan membantu memungutkan gulungan undangan milik alkemis yang diusir dengan tidak sopan sebelum kemudian ngedumel kesal ketika melihat betapa klan Yao ini tuh benar-benar membedakan sikap mereka dalam menyambut alkemis dari sekte besar dan sekte kecil. Yao Chen yang juga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya pasrah karena dia tidak menyangka bahwa arogansi keturunan utama klan Yao ini masih tidak berubah barang sedikit pun sejak pengusirannya. Xiaoyan juga nyaris saja mendapatkan perlakuan yang sama dari penjaga gerbang kalau tidak buru-buru meledakkan doki dan mengeluarkan undangan yang Abah terima sebagai kepala aliansi Rumah Langit. Perkataan Xiaoyan segera mendapatkan banyak perhatian dari para alkemis yang berkumpul karena kabar tentang kemenangan besar Xiaoyan melawan Hun Mixing juga telah menyebar dengan sangat cepat. Pencapaian besar Xiaoyan turut membuat nama baik Abah meroket karena selain dikenal sebagai anggota klan Yao yang berhasil bangkit setelah diusir dari klannya, kepala aliansi Rumah Langit itu juga berhasil mengangkat dan membentuk muridnya menjadi sosok paling berpengaruh di dataran tengah saat ini. Begitu mengetahui identitas Xiaoyan dan Yao Chen, si penjaga gerbang langsung bersikap sesopan mungkin dan mempersilakan dua tamu besar ini untuk memasuki area utama alam Yao tempat upacara obat akan digelar. Singkat cerita, Xiaoyan dan Abah pun masuk ke pusat alam Yao dan tempat ini memang cukup membuat Xiaoyan terkesan karena seluruh fasilitas umum yang disediakan benar-benar alkemis friendly. Sampai anak-anak kecil pun dengan begitu gembira mempelajari metode pemunihan obat. Sayangnya kedua guru murid itu tidak bisa menikmati situasi damai di alam Yao lama-lama karena beberapa saat kemudian muncullah Yao Wangui beserta antek-anteknya yang langsung ngerosting Abah karena berani-beraninya datang kembali ke klan Yao setelah diusir dengan tidak hormat. Atuh kamu teh.
Melihat kemunculan Yawangui yang sama sekali tidak mau repot menunjukkan sedikit pun rasa hormat pada gurunya, Shoyan dengan santai meminta Aba untuk tidak terpengaruh dan fokus memikirkan pengukiran nama kedua orang tuanya di Tugu Klan. Perkataan Shoyan membuat Yawangui semakin aktif Yeping ketika meminta Yochen untuk tahu dirilah kalau orang tuanya tidak memiliki hak untuk mengukir nama mereka di Tugu leluhur. Tidak selesai dengan omongan pedas Yawangui, kali ini giliran komplotannya lah yang ikut-ikutan sok keras ketika mengatai Abah sebagai orang buangan. Karena menyebut betapa Yochen diundang ke upacara obat sudah merupakan kebaikan besar dan akhirnya meminta Yawangui untuk mengusir orang buangan ini keluar dari alam mereka agar tidak bertingkah hingga tiba-tiba saja hanya dalam sepersekian detik yang singkat Shoyan menekan komplotan Yawangui yang kita panggil aja dia Bambang ini sampai tidak bergerak sebelum kemudian menghajarnya tanpa ragu sedikit pun di depan mata semua orang. Tidak selesai dengan Bambang, Shoyan langsung menggilir antek-antek dajal Yawangui yang lain hingga membuat sang tetua klan Yao itu pun dibuat tertegun dengan kecepatan Shoyan yang enggak ngotak. Meski demikian Yawangui tetap berusaha untuk mengendalikan diri dan meminta Shoyan untuk tidak berbuat seenaknya selama berada di wilayah klan Yao. Yawangui berusaha menyerang Shoyan namun serangan itu dihindari dengan begitu mudah. Sampai akhirnya tetua klan Yao itu pun memanggil beberapa penjaga untuk membantunya. Namun sekali lagi tidak ada satupun di antara para penjaga yang selamat dari penggeprekan Shoyan karena tuan muda ketiga keluarga Shou itu dapat menghempaskan semua penjaga dengan satu ledakan kekuatan darinya. Karena para penjaga juga tidak mampu membendung kekuatan Shoyan, Yawangui pun tidak punya pilihan kecuali turun tangan secara pribadi. Yawangui meledakkan kekuatan doseng bintang 4 miliknya yang memang mampu membuat hampir semua orang di area sekitar merasa gonjang-ganjing luar biasa. Namun kekuatan itu sama sekali tidak mampu menekan Shoyan yang balik meledakkan kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya Yawangui sadar bahwa murid Yochen itu ternyata merupakan ahli doseng bintang 5 puncak yang sama sekali tidak dapat dia tandingi. Yawangui menunjukkan keterkejutan padat di wajahnya sementara Aba justru tidak dapat menahan senyuman bangga ketika menyaksikan betapa muridnya memang benar-benar telah menjadi ahli yang begitu luar biasa. Shoyan dengan santai melangkahkan kakinya mendekati Yawangui di mana setiap langkah yang pemuda itu ambil auto membuat sang tetua klan Yao ketar-ketir merinding remang-remang bulu ketek. Yawangui bisa sedikit bernapas lega ketika melihat beberapa tetua turut hadir dan menghardik tindakan Shoyan sebelum kemudian mengingatkan bahwa dahulu klan Yao dan klan Xiao memiliki hubungan yang cukup baik. Shoyan dengan santai bahwa dia akan menghormati siapapun yang menghormatinya karena itulah dia dengan tegas meminta Yawangui untuk meminta maaf kepada gurunya. Yawangui langsung memasang wajah gelap ketika mendengar permintaan Shoyan karena meminta maaf pada orang yang telah dia usir jelas akan melukai harga dirinya. Seorang tetua berusaha menengahi suasana tegang ketika menyebut kalau mungkin perkataan Yawangui memang kelewatan. Namun Shoyan juga telah melukai begitu banyak anggota klan Yao. Dan karena itulah para tetua berharap pemuda itu mau mengurungkan kemarahannya. Namun sayangnya Shoyan tidak bergeming dan kalau Yawangui tidak mau meminta maaf, maka dia tidak keberatan untuk menghajar tetua klan Yao itu sampai bersujud di hadapan gurunya. Berhubung Shoyan sama sekali tidak mau mendengarkan permintaan mereka, para tetua klan Yao pun tidak memiliki pilihan kecuali menyerang beramai-ramai. Tapi ternyata sama seperti para penjaga sebelumnya, para tetua klan Yao yang setidaknya berada di puncak kelas dojun itu dihempaskan seluruhnya oleh Yua sampai kemudian mereka sadar bahwa murid Yochen ini telah mendapatkan api teratai pemunihan iblis. Tidak lama setelah para tetua ditekan muncullah aura lain yang jauh lebih kuat di mana aura ini tidak lain dan tidak bukan adalah milik Yao Wanhui selaku tetua agung klan Yao. Melihat kedatangan Yao Wanhui membuat Yawangui menjadi besar kulu sampai akhirnya secara impulsif memutuskan untuk menyerang Shoyan lebih dulu. Yawanhuo sudah memintanya untuk berhenti tapi si anjing tua satu ini sama sekali tidak mau mendengarkan sampai akhirnya Shoyan pun menunjukkan betapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua.
Hanya dengan satu ledakan jari penghancur sudah cukup membuat serangan Yao Wanghui luluh lantah, dan tanpa banyak babi bu, Xiaoyan segera meraih leher tetua klan Yao itu ke dalam genggaman tangannya. Yao Wanhuo jelas tidak bisa diam saja melihat Xiaoyan menghajar tetua klannya di depan banyak orang, dan akhirnya mau tidak mau langsung turun tangan secara pribadi untuk menghentikan murid Yao Chen tersebut. Yao Wanhuo merupakan seorang ahli bintang 6 dosen yang memang lebih kuat dibanding Xiaoyan. Sayangnya tetua agung klan Yao itu tidak tahu kalau ada ahli bintang 6 dosen yang juga berada di sisi Yao Chen, di mana ahli tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang Raja Naga Utara yang telah disempurnakan menjadi boneka manusia Xiaoyan. Tidak ada satu pasang mata pun yang tidak terbelalak lebar ketika melihat Xiaoyan benar-benar mampu membuat Yao Wanhuo berada dalam keadaan terpojok. Sementara si empunya boneka masih husuk mencengkram leher Yao Wanghui sambil meminta tetua klan Yao itu meminta maaf kepada gurunya. Yao Wanghui terbata-bata meminta bantuan kepada Yao Wanhuo dan mengingatkan betapa murid Yao Chen ini sudah memberikan banyak kerugian pada klan mereka. Meski demikian, Yao Wanhuo justru membentak Yao Wanghui agar diam saja sebelum kemudian menarik kembali seluruh doki yang dikeluarkan. Tetua agung klan Yao itu berbicara dengan nada rendah ketika menyebut bahwa hari ini adalah hari besar mereka dan memohon kebaikan hati Xiaoyan untuk melepaskan Yao Wanghui demi kehormatan klan Yao. Saking udah tidak punya cara lagi, Yao Wanhuo melirik tipis kepada Yao Chen dan seolah paham apa maksud tetua agung. Abah pun langsung mendekati Xiaoyan untuk menghentikan kemarahan muridnya. Karena Abah sudah meminta secara pribadi, Xiaoyan pun dengan terpaksa melepaskan Yao Wanghui agar dengan tegas berkata kepada Yao Wanhuo bahwa hari ini gurunya datang sebagai kepala aliansi Rumah Langit. Xiaoyan tidak peduli dengan identitas lain Abah di masa lalu, dan sekalipun aliansi Rumah Langit adalah faksi yang baru berdiri, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak mereka sesuka hati. Yao Wanhuo mangut-mangut paham dan seolah menyetujui protes pemuda itu. Sang tetua agung langsung menjatuhkan hukuman kepada Yao Wanghui dan antek-anteknya. 别位，带走，要审10年。 Yao Wanhuo berharap hukuman kecil darinya dapat menebus kesalahan klan Yao dalam menyambut tamu dengan lancang, dan itikat baik itu segera dibalas oleh Xiaoyan dengan memberikan penghormatan. Yao Wanhuo menawarkan kedua perwakilan aliansi Rumah Langit itu untuk mengikutinya ke puncak gunung, namun tawaran itu langsung ditolak karena Abah ingin mengunjungi beberapa tempat lebih dulu. Yao Wanhuo mulai menyinggung pencapaian Xiaoyan sebagai jawara pertemuan pil terbaru, di mana pemuda itu mungkin akan berkesempatan mengantongi gelar sebagai alkemis nomor 1 di dunia kalau mengikuti dan memenangkan upacara pil mereka. Karena Xiaoyan tidak menunjukkan keenganan atas perkataannya, Yao Wanhuo pun berkata bahwa dia akan menantikan penampilan murid Yao Chen itu dalam upacara pil kali ini dan menyampaikan kalau pemenang upacara pil berhak untuk mengajukan permintaan apapun kepada klan Yao.